2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intan selaku fasilitator dan Pak Heru selaku pengajar praktik. Pada hari ini saya bersama Ibu Anissa akan melaksanakan rukol kedua yaitu praktik coaching. Untuk sesi pertama saya akan berperan sebagai coach dan Bu Anissa sebagai coach. Lalu di sesi keduanya Bu Anissa sebagai coach dan saya sebagai coach. Baik, kita akan mulai. Ya. Oke. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Silakan Bu Widya. Anissa. Sehat. Bagaimana Bu Anissa? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, saya ada yang mau disampaikan dengan Ibu. Boleh Bu. Barangkali Ibu bisa membantu kesulitan saya. Boleh. Kesulitan apa kira-kira Bu Anissa? Sebetulnya pada saat pembelajaran di kelas itu, saya merasa kesulitan ketika menyampaikan materi teks gitu. Karena kebetulan saya kan memang mengajar bahasa Inggris di kelas ya Bu ya. Kadang kalau misalnya mengajar beberapa materi yang berhubungan dengan teks genre itu kan banyak paragraf-paragraf gitu ya Bu ya. Kadang saya suka kesulitan untuk mengajarkannya, menyampaikan teks yang panjang itu mau tidak mau kan anak harus menerjemahkan dulu ya Bu ya. Ya. Kayak gitu. Sementara dengan waktu yang terbatas itu tidak akan cukup waktunya seperti itu gitu. Barangkali Ibu bisa membantu saya bagaimana supaya anak lebih mudah paham gitu dengan materi reading itu karena memang berhubungan dengan literasi gitu ya Bu ya. Sekarang itu kan anak memang harus bisa mempunyai kompetensi literasi gitu Bu. Baik, jadi dari kata kuncinya berarti Ibu mengalami kesulitan ketika menghadapi pembelajaran reading, seperti itu ya Bu ya, Iya, untuk mengajarkan iya, kepada siswa-siswanya. Gitu. iya betul Bu. Lalu sebelumnya saya konfirmasi dulu ya Ibu, tadi tujuannya itu supaya anak lebih paham pembelajaran reading, seperti itu ya Bu ya. Iya, iya betul betul. Kira-kira Ibu kesulitan yang dihadapinya itu seperti apa? Kesulitan itu kadang ketika menjelaskan teks itu mungkin karena memang di kelas 8 itu kosakata anak yang dikuasai belum terlalu banyak gitu ya, Bu ya. Sehingga memang anak perlu memperbanyak kosakata ya supaya lebih mudah. Karena kalau misalnya menjelaskan tentang teks itu kan mau tidak mau harus tahu dulu paham isinya gitu ya sebelum ke tujuan dari pembelajarannya itu. Baik, memang lalu ketika anak sulit, Ibu tahu dari mana anak tersebut mengalami kesulitan? Kadang begitu apa yang dikomunikasikan itu tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan gitu. Kadang siswa juga menanyakan, Bu, Miss ini artinya apa gitu. Sehingga memang kan sebetulnya pembelajaran di kelas itu seharusnya memang untuk inquiry gitu ya, anak mencari tahu sendiri gitu. Dan selama ini anak merasa memang cerita kesulitan harus bertanya ke saya gitu. Seperti itu. Ibu Jadi dilema gitu. baik, Ibu sebagai gurunya untuk saat ini, kira-kira skala kemampuan siswa Ibu sudah sampai mana dalam reading? Kalau diibaratkan dari nomor 1 sampai 10 mungkin ada di 4 mungkin, Bu. Mungkin ada di 4. Ada di 4 karena tadi yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Nah, beberapa kesulitan yang Walaupun anak. memang tidak semuanya ya, Bu ya. Tidak semuanya. Oh, Iya, hanya beberapa saja. Karena memang anak itu beragam gitu ya, Bu ya. Kadang ada yang memang sudah jenius gitu ya, sudah
kosakatanya banyak. Nah, ini yang kesulitan adalah untuk, anak yang, kemampuannya menengah ke bawah gitu, kira-kira seperti apa gitu. Baik, menurut Ibu kira-kira sekarang jika tadi berdasarkan skala kemampuan peserta didik Ibu dalam memahami, lalu sekarang skala dalam upaya Ibu agar anak tersebut memiliki peningkatan dalam pemahaman teks itu seperti apa, Bu? Kalau saya, menilai diri saya sendiri, sepertinya memang sama juga, Bu, saya juga ada di posisi 4 juga kayaknya. Mungkin saya sadari selama ini, upaya saya juga belum terlalu maksimal gitu ya, Bu, ya, untuk dalam mengajarkan anak-anak gitu. Mungkin, yang harus saya gali lagi adalah, pembelajarannya mungkin harus lebih bervariatif lagi gitu ya, Bu, ya, Seperti gitu. apa Ibu kira-kira pembelajaran yang bervariatif menurut Ibu? Mungkin yang lebih memancing untuk memperbanyak kosakata anak gitu ya, Bu, ya. Seperti misalnya ada games gitu ya, permainan yang untuk memperbanyak kosakata anak gitu. Itu mungkin bisa digunakan gitu. Sebelumnya hal ini pernah diterapkan Bu di kelas untuk games. Mmm, pernah sih sebetulnya. Untuk games, kalau games pernah, hanya mungkin tidak tidak lebih kepada, kosakata yang banyak gitu, hanya beberapa, seperti permainan kata sifat gitu dengan gerakan, mungkin hanya, segitu saja, Bu. Selain dari games, kira-kira apa lagi Bu yang menurut Ibu bisa meningkatkan kompetensi siswa dan pembelajaran Ibu di kelas? Mmm, mungkin lebih kepada, eee, metode mengajar yang berbasis project mungkin ya, berbasis Seperti project apa Ibu? mungkin ya, Bu. Misalnya, meminta anak untuk, menghafalkan 10 sampai 20 kata, atau misalnya, ketika memberikan teks gitu tentang misalnya tentang pengalaman pribadi gitu, berarti harus meminta anak menghafalkan 10 atau 20 kata dari teks tersebut, seperti itu ya, Bu, ya. Baik, sekarang kira-kira tadi Ibu sudah ada dua ide sebetulnya yang Ibu sebutkan tadi. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Ibu? Kalau untuk game sebetulnya sudah dilaksanakan dari sebelumnya gitu. Nah, untuk yang meminta anak menghafalkan, sepertinya baru saya akan mulai gitu, Bu, untuk memperbanyak ke depannya. Lalu strateginya untuk melakukan hal tersebut bagaimana Ibu? Mmm, yang pertama mungkin saya lebih konsisten ya, Bu, ya. Kadang, memang kendalanya di waktu gitu. Mungkin dari segi konsisten ini bisa mengagendakan beberapa menit atau mungkin 30 menit di luar jam pelajaran untuk bisa, menambah, eee, kosakata gitu ya. Karena memang kalau terikat waktu itu cuma 2 jam pelajaran memang tidak cukup gitu ya, Bu, ya. Strateginya Setengah. mungkin menambahkan, mengalokasikan di luar jam pelajaran untuk anak mungkin 1 atau 2 orang gitu, bisa, dilakukan untuk, penilaian seperti itu mungkin ya. Kemudian, selain penilaian juga, eee, mungkin strateginya akan lebih konsisten lagi ke anak mungkin ya, Bu, ya gitu ya? Ya, kira-kira jangka waktunya Ibu mau berapa lama? Baik, mohon maaf ya Ibu ya. Iya iya, nggak apa-apa, Bu. Lalu kira-kira jangka waktunya mau mulai sampai kapan? Eee, jangka waktunya saya targetkan mudah-mudahan untuk pengalaman pribadi dialokasikan mungkin sekitar 2 mingguan. Anak bisa,
kurang lebih memperbanyak kosakatanya lebih banyak lagi gitu. Baik, semoga rencananya berjalan lancar. Lalu sekarang yang Amin, saya amin. tanyakan komitmen Ibu tadi yang akan melaksanakan selama 2 minggu ini seperti apa? Iya, untuk komitmen mungkin, lebih kepada komitmen diri sendiri gitu ya, untuk menguatkan niat gitu, untuk bahwa konsisten dengan tujuan awal bahwa memang, niatnya untuk, siswa, pendidikan yang berpihak pada murid bagaimana caranya gitu. Eee, Anak harus benar-benar mengetahui atau memahami tentang materi yang saya ajarkan gitu komitmennya. Kemudian yang kedua, mungkin selain itu minta juga kerja sama dari anak-anaknya tentu saja. Kadang ketika kita sudah punya niat yang, tulus gitu, kemudian sudah konsisten dan komitmen, tiba-tiba anak tidak bisa diajak kerja sama juga mungkin akan repot gitu. Sehingga memang, saya minta kerja sama dari anak-anak untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Seandainya diberikan untuk, project menghafalkan 10 atau 20 kosakata dalam satu kali pertemuan gitu, dengan beberapa contoh teks yang berbeda, anak bisa mengikuti, instruksi yang saya sampaikan gitu, seperti itu. Baik, bagus-bagus yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ya Bu ya. Iya, iya. Kira-kira apa refleksi dari Ibu atas percakapan kita kali ini? Iya, sebelumnya saya terima kasih Bu, dengan momen seperti ini, saya jadi bisa merefleksikan diri memang, ada kesulitan yang saya, temukan, kemudian dengan berbicara konsultasi dengan Ibu juga akhirnya terbuka wawasan saya juga, dengan kesulitan saya tentang, bagaimana untuk meningkatkan kosakata anak khususnya dalam pembelajaran teks gitu ya Bu ya. Adapun mungkin strategi yang harus saya gunakan, mungkin saya harus lebih menggunakan metode yang lebih bervariatif lagi gitu ya, Bu, ya, supaya anak-anak pertama tidak jenuh, kemudian, apa yang saya sampaikan juga menarik dan, bisa lebih paham gitu. Kemudian komitmennya yaitu salah satu strateginya bisa digunakan dengan memberikan metode pembelajaran yang bervariatif dan memberikan project based learning itu tadi. Jadi anak diberikan project untuk menghafalkan beberapa kosakata yang, harus dikuasai oleh anak, mungkin itu ya, Bu, ya. Seperti itu untuk refleksi hari ini. Baik, sudah selesai Bu Anissa. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan coachingnya yang lain. Terima kasih Bu Anissa sudah berbagi cerita. Iya, baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sudah direkam ya, Bu, ya? Iya, Sudah selesai. Kemudian berarti sekarang dibalik, bisa rekam ulang lagi dari awal? boleh rekam ulang lagi? Boleh. Oke. Oke. Iya. Itu Bu Widya. Ya, halo Bu Anissa. Bisa. Iya. Apa kabar hari ini? Baik Bu Anissa. Aduh, ini saya Iya. ada masalah nih mau datang ke Bu Anissa. Oh Saya iya, mau di siap, coaching siap, Bu. siap. Oke, siap, baik Bu Widya. Kira-kira apa rencana pertemuan hari ini, Bu? Rencananya saya mau menceritakan tentang permasalahan yang ada di kelas saya Ibu. Iya. Terkait siswa yang sudah hampir 1 bulan ini tidak masuk Bu. Iya, iya, iya. Iya. Eh, Barangkali ada kabar selama 1 bulan ini. Ya sebenarnya kabarnya itu karena anak
itu anak tersebut sakit katanya Mhm. di awal-awal minggu, lalu makin ke sini katanya yang sakit sekarang yang nganternya gitu Bu. Iya iya iya. Jadi rencana pertemuan hari ini supaya Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya, Bu, ya? Iya Eee, betul. dan kira-kira menurut Ibu definisi tujuan akhir yang dicapai dengan adanya pembicaraan ini apa, Bu? Saya ada insight lah, ada masukan atau mungkin ada pencerahan dari masalah tersebut. Karena kan sudah lama juga anak tersebut tidak masuk 1 bulan, saya bingung terhadap tindakan yang saya ambil. Itu Bu. Iya betul betul ya. Pasti, akan membingungkan ya ketika ada kondisi anak yang seperti ini ya. Kira-kira, menurut Ibu ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, jadi Ibu ada solusi atau, masukan ya Bu, insight yang tadi ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Eee, menurut Ibu, eee, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk, mengatasi permasalahan ini? Memang untuk kekuatannya itu saya hanya memiliki komunikasi dengan orang tuanya mengapa tidak masuk. Mungkin yang kedua sebetulnya jarak rumah anak tersebut tidak terlalu jauh. Iya iya. Iya, betul ya. Jadi Ibu punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang tua, kemudian jarak dari rumah ke sekolah juga tidak terlalu jauh. Nah, dengan adanya kekuatan ini, barangkali Ibu menemukan hambatan atau gangguan ketika, ada permasalahan ini? Untuk komunikasi sebetulnya tidak ada ya ketika orang tua tersebut saya hubungi di WhatsApp itu mudah membalas, maksudnya gitu, tidak ada hambatan dalam komunikasi. Namun yang menjadi hambatan di sini adalah orang tua saya belum bisa untuk datang ke rumah anak tersebut karena anak tersebut itu terjangkitnya itu penyakit kulit dan itulah yang menjadi masalahnya Bu. Mungkin karena kalau Mmm, kulit saya khawatirnya untuk diri saya sendiri bisa tertular atau bagaimana. iya iya, betul ya, Bu, ya. Dengan adanya permasalahan atau gangguan ini, eee, dari pihak orang tua sebetulnya lebih komunikatif gitu ya, Bu, ya. Sehingga memang, tidak begitu berpengaruh gitu ya, Bu, ya, dalam, gangguannya. Hanya mungkin dari segi, Kesehatan sakit itu ya, Bu, ya. ya, kesehatan kira-kira. Iya, karena ini cukup riskan juga ya, Bu, ya. Tuh. Menurut Ibu, kira-kira kok solusinya harus seperti apa ini ya? Nah, yang baru saya pikirkan itu ketika anak tidak bisa masuk itu adalah dengan guru kunjung. Mungkin yang pertama ya. Tapi karena tadi anak tersebut karena mengalami gangguan kesehatan tersebutlah sehingga terhambatnya guru kunjung ini, Bu. Maaf Bu, bisa diulang agak putus-putus tadi. Oh, eh, mungkin solusinya itu dengan guru kunjung ketika anak tidak bisa masuk sekolah, guru Iya iya. guru bisa datang ke rumahnya seperti itu. Iya iya betul. Jadi ada guru kunjung atau misal home visit gitu ya Bu ya? Iya, 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 office. home visit. Jadi guru datang berkunjung ke, rumah, siswa. Eee, menurut Ibu, selain melakukan home visit seperti itu ada cara lain tidak? Mengingat, tadi tentang kesehatan gitu ya Bu ya, kesehatan siswa. Yang dikhawatirkan, mungkin ya untuk diri Ibu sendiri gitu. Mungkin karena ini anak gangguannya karena dalam kesehatan, saya solusinya mungkin dengan kesehatan lagi, misalnya saya merekomendasikan orang tua untuk datang ke dokter atau mungkin puskesmas yang mendatangi rumah tersebut. Mungkin saja ya Bu ya. Iya Karena kalau saya misalnya datang ke rumahnya, sebetulnya tidak membawa solusi untuk kesehatannya. iya, betul betul. Iya,
Sejauh ini upaya yang sudah Ibu lakukan, untuk mengatasi permasalahan ini, kira-kira ada di skala berapa? Kalau diibaratkan 1 sampai 10, Ibu sudah melakukan upaya sampai sejauh mana gitu? Menurut saya belum ada gerak dari saya sendiri, mungkin 2, Bu. Oh, iya. Dan harapan Ibu, upaya yang bisa Ibu lakukan ada di skala berapa? Skala saya mungkin 8. Kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai upaya dari 2 ke 8 itu harus seperti apa kira-kira menurut Ibu? Mungkin sebagaimana yang tadi saya sebutkan tadi, yang pertama Iya. melakukan home visit, melihat benarkah kondisi anak tersebut. Lalu kalau memang anak tersebut mengalami gangguan dalam kesehatan, bisa memberikan memanggil mungkin bantuan dari puskesmas untuk memeriksa anak tersebut. Iya, betul betul ya. Itu sejauh upaya yang Ibu bisa lakukan. Lalu bagaimana dengan, pihak sekolah sendiri dalam mentoleransi, anak ini tidak masuk seperti itu? Sebetulnya karena kami di lingkungan SLB dan hal ini bukan termasuk wajar, namun bisa dibilang tidak aneh gitu, Bu. Mhm. Kasus anak pada akhirnya jarang sekolah dengan berbagai alasan. Jadi untuk sekolah mungkin lebih banyak akhirnya mentolerir beberapa kasus yang seperti ini. Iya iya. Menurut Ibu, ini akan berpengaruh tidak kepada nanti, pendidikan anak ke depannya, si anak ini begitu? Tentu saja Bu berpengaruh, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus, dia mengalami hambatan intelektual. Ketika pembelajaran tersebut sudah lama tidak diberikan, maka anak tersebut bisa-bisa kembali lagi dalam keadaan yang nol seperti itu. Mmm. Nah, bagaimana untuk, Ibu bisa mengantisipasi supaya anak tidak kembali lagi ke posisi nol tadi, Bu? Nah itu saya mengharapkan anak tersebut bisa cepat sehat, mungkin ya, Iya. sehingga kesehatannya lebih baik lagi dengan konsultasi dengan puskesmas dan bisa bersekolah lagi. Iya, betul. Jadi Ibu melakukan bekerja sama dengan pihak orang tua, kemudian dengan pihak, puskesmas juga ya, sebagai salah satu strategi Ibu untuk, bisa, mengatasi permasalahan ini ya, Bu, ya. Baik, kira-kira menurut Ibu komitmen Ibu ke depannya akan seperti apa komitmen yang akan dilakukan oleh Ibu? Sebenarnya mungkin saya harus lebih memperhatikan lagi anak-anak saya ya Bu ya. Halo, Eh, Bu Wid? Sebentar, sedang tidak ada sinyal. Ulang lagi. Iya, Ya baik, kembali lagi ya Bu ya. mungkin saya ulang Ya pertanyaannya ya, Bu, boleh ya. boleh Bu. Iya, eee bagaimana komitmen Ibu dengan adanya permasalahan ini? Karena tadi Komit sudah disampaikan strateginya ya, Bu, ya? Baik. Komitmennya mungkin saya akan lebih peduli lagi dengan kondisi anak-anak saya ketika kesehatannya terganggu. Jangan sampai saya membiarkan anak tersebut 1 bulan tidak masuk. Akan lebih baik misalnya dalam seminggu saja anak tidak masuk, maka saya harus eh, mulai bekerja sama misalnya tadi dengan puskesmas kalau anak tersebut tidak sembuh-sembuh seperti itu mungkin Bu. Iya, betul komitmen. Dan menurut Ibu, apakah Ibu perlu bantuan dari pihak luar atau dari pihak eksternal atau mungkin dari Ibu sendiri di pihak, sekolah sebagai perwakilan dari pihak sekolah itu? Ya, saya butuhkan itu adalah kerjasama bersama orang tua yang pertama tentunya, dan mungkin tadi tenaga kesehatan tadi yang puskesmas itu Ibu. Iya. Menurut Ibu, kerjasama dari pihak sekolah selaku Bapak kepala sekolah, kemudian Bapak dan Ibu guru yang lain, perlu tidak untuk memberikan dukungan kerjasama dengan, komitmen yang Ibu utarakan barusan?
Mungkin untuk dari kepala sekolah itu adalah dengan menjadi penghubung untuk nanti saya berhubung dengan pihak luar sekolah, itu dari puskesmas mungkin saya juga membutuhkan dari kepala sekolah, lalu nantinya seksi wakasek humas. Iya, iya, betul ya Bu ya. Jadi memang perlu kerjasama dari pihak lain juga ya Bu ya. Menurut Ibu tindak lanjutnya akan seperti apa nanti ke depannya Bu? Dengan komitmen yang barusan Ibu sampaikan. Tindak lanjutnya ya saya mulai bergerak mungkin, saya mulai sekarang mencari relasi dengan puskesmas ketika siswa tersebut sakit lama, dan saya khawatirnya sebetulnya karena orang tuanya itu kurang memperhatikan, maka saya sebagai guru harusnya bisa membantu. Membantu orang tua ya, Iya, bantu orang tua anak. siswa gitu ya, Iya, dalam berkomunikasi lebih iya. efektif lagi ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Boleh direfleksikan, mungkin ini sudah di sesi akhir dari pembicaraan kita. Ibu boleh menyampaikan refleksi untuk pembicaraan kita hari ini? Baik Ibu, terima kasih kepada Bu Anissa. Sebelum ini saya mengalami bingung, overthinking karena tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Pada akhirnya bisa bercerita kepada Bu Anissa. Meskipun dalam hal ini Bu Anissa tidak memberikan solusi secara langsung, namun melalui pertanyaan-pertanyaannya, pada akhirnya saya bisa menjawab permasalahan saya sendiri. Terima kasih kepada Bu Anissa. Sesi ini menjadi banyak pembelajaran untuk saya. Iya, baik, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah bisa berkeluh kesah atau memberikan permasalahan dengan saya. Iya, baik, bisa ketemu lagi beberapa waktu ke depan ya Bu ya. Iya Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Intan dan Pak Heru, alhamdulillah sesi praktik coaching untuk tugas kolaborasi alhamdulillah sudah dilaksanakan. Untuk penilaiannya akan terlampir setelah video ini. Nanti akan ada gambaran dari refleksi diri tugas rukol ini. Untuk itu, saya Widya Puspa Amalia dan Ibu Saya Nisa Sriwanita Yuni. dengan ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.